Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Allah yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dalam Disaster Talk pemanfaatan aplikasi kebencanaan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Wagio selaku Tagana Desa Ngorongoro dan juga dari Dusun Gunung Asem. Lalu teman-teman KKN PPN UGM Patuk YO 114 serta narasumber kita Mas Riha Ali Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Esya Rahmaningrum di sini sebagai moderator dalam acara kita pagi ini yang akan menemani dalam 1 jam ke depan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, langsung saja mungkin akan ada pemaparan materi mengenai pemanfaatan aplikasi kebencanaan yang akan disampaikan oleh Mas Riha Ali Muhammad, SSI, sebagai Asisten Laboratorium Geomorfologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Nanti apabila dari Bapak Wagio ataupun teman-teman dapat bertanya di sesi selanjutnya. Mungkin kepada Mas Riha, kami persilahkan. Iya, baik, terima kasih untuk Mbak Esya. Pokoknya sebelumnya saya minta maaf karena saya nggak bisa mengaktifkan kamera karena laptop saya nggak ada kameranya. Jadi untuk sementara via suara saja. Juga terima kasih untuk teman-teman KKN Patok yang sudah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang bareng. Dan juga untuk Bapak Wagio, mohon maaf kalau saya ya kita sebenarnya bincang-bincang aja berbagi ilmu. Mungkin ada Pak Wagio punya masukan atau ilmu-ilmu baru buat kita semua, mungkin Pak Wagio bisa sharing sama kita semua. Yes, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Ali Muhammad. Saya untuk saat ini sebagai asisten peneliti di Laboratorium Geografi Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Mungkin langsung saja ya, materi yang mau izin untuk share materi. Nah, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan aplikasi dan teknologi dalam manajemen bencana. Tentu kita tahu untuk sekarang kita tuh hidup di era 4.0 ya, di mana teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Dulu kita nggak pernah membayangkan bahwa kita tuh bisa pesan makanan tanpa kita tuh keluar dari rumah. Mungkin dulu bisa dengan cara titip teman gitu. Kalau mau teman keluar titip makan gitu. Tapi sekarang tanpa kita titip teman pun kita bisa mengakses itu semua lewat aplikasi dan hanya by phone gitu. Dan juga kita nggak pernah bayangkan kita bisa belanja kemanapun kita inginkan tanpa kita tuh harus datang ke tokonya. Itu semua berkat dari kemajuan teknologi. Dan juga kemajuan teknologi itu tidak hanya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus sekarang sudah berkembang juga pemanfaatan aplikasi dan teknologi itu untuk manajemen bencana, karena sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses untuk manajemen bencana seperti dari BNPB atau dari PVMBG itu sudah memiliki aplikasi sendiri untuk manajemen bencana. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita perlu memahami apa sih itu bencana dan apa sih itu manajemen bencana. Nah, apa itu bencana? Jadi bencana adalah peristiwa fenomena alam atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat, yang baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi yang perlu kita highlight di sini adalah bencana itu merupakan fenomena alam yang mengancam dan mengganggu, serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Nah, jadi tidak semua, misalnya kita tahu bahwa banjir, longsor, gunung api meletus, angin itu
memang bencana, tapi tidak semua itu tidak dianggap bencana ketika dia itu tidak menimbulkan korban jiwa dan mengancam dan mengganggu kehidupan. Seperti misalnya ada longsor di tengah hutan belantara, itu bukan bencana tapi kita sebut fenomena alam karena di sana tidak mengganggu kehidupan atau mengancam masyarakat. Jadi bencana itu ketika dia itu mulai mengancam masyarakat, misalnya ada longsor di permukiman atau misalnya ada banjir yang mengenai permukiman, nah itu bisa kita sebut sebagai bencana. Nah, bencana itu tadi disebabkan oleh 3 macam. Yang pertama adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Contohnya gempa, banjir, angin puting beliung, longsor, erupsi gunung api, dan lain sebagainya. Yang kedua, bencana yang diakibatkan oleh non-alam atau kegagalan teknologi, seperti yang terjadi di mungkin yang belum lama ini, yang ledakan gudang petasan ya di luar negeri itu, atau mungkin ledakan dari atom nuklir di Jepang, itu. Ada juga kecelakaan transportasi, nah itu juga termasuk bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi, pencemaran lingkungan oleh limbah, atau kebocoran dari nuklir. Selain itu, non alam dan alam, bencana itu juga ada bencana sosial yang disebabkan oleh faktor sosial. Contohnya ada kerusuhan-kerusuhan sosial, terus mungkin ada tawuran antar warga, atau ada hal-hal lain yang disebabkan oleh sosial itu juga termasuk bencana. Nah, tentu kenapa sih Indonesia itu sering banget disebut sebagai mungkin laboratorium bencana ya, karena di Indonesia itu bencana itu macam-macam banyaknya, terutama dari gempa bumi, banjir, yang belum lama ini ada angin siklon tropis Roja itu. Ya karena Indonesia itu eh, kalau dari segi seismik atau segi patahan, Indonesia itu banyak sekali patahan yang ada di Indonesia atau titik seismik, sehingga Indonesia itu ya kalau dibilang langganan gempa sih ya salah satunya juga, karena kita lihat di peta seismik Indonesia ini bahwa hampir semua seluruh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu ada historical aktivitas seismik, mulai dari dengan kekuatan 2 sampai 8 dan sebagainya. Hal ini yang menunjukkan bahwa Indonesia itu banyak sekali terdapat bencana alam. Selain bencana alam berupa gempa bumi, di Indonesia itu juga termasuk dalam Ring of Fire atau apa yang kita sebut sebagai jalur gunung api dunia, karena hampir sepanjang dari Sabang Merauke juga itu di Indonesia itu banyak sekali gunung api. Ada sekitar 129 gunung api aktif di Indonesia. Salah satunya yang paling aktif itu Gunung Merapi yang sekarang masih harus masih sering erupsi ya, berupa guguran lava atau awan panas. Nah, ini seperti bisa kita lihat di peta ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Sulawesi Utara, ini banyak sekali gunung-gunung api aktif, yang tentunya ketika mengalami erupsi atau letusan pun dia akan menimbulkan banyak kerugian. Contohnya yang sekarang masih erupsi Gunung Sinabung di sini, terus yang sekarang juga masih aktif juga ini Gunung Merapi di sini. Nah, bisa kita bayangkan sebanyak gunung ini, itu kalau meletus bareng-bareng kan, wah gimana kacaunya Indonesia gitu. Nah, selain juga bencana itu dengan adanya gunung berapi ini memberi berkah buat kita semua, bahwa tanah Indonesia itu tanah yang sangat subur, karena abu-abu vulkanik atau aktivitas dari gunung api itu membawa material-material mineral yang dapat menyuburkan tanah. Nah, tentunya bencana itu kita kan mau kan bencana itu selalu menimbulkan kerugian atau menimbulkan korban jiwa untuk masyarakat. Makanya bencana itu bisa kita manajemen. Manajemen itu bukan berarti kita menghentikan bencana, tidak. Manajemen bencana itu kita mengurangi resiko atau dampak dari kejadian bencana tersebut. Seperti di definisi ini, jadi manajemen bencana itu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan kejadian bencana. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu dimaksudkan untuk mengurangi risiko atau kerugian yang muncul baik sebelum terjadi bencana atau pencegahan kesiapsiagaan, ataupun setelah terjadi bencana atau tanggap darurat, di mana
dalam tanggap darurat tentu kita butuh reaksi yang cepat untuk mengurangi jumlah korban yang timbul. Misalnya ketika ada gempa, kita segera menyelamatkan korban-korban yang tertimbun reruntuhan puing bangunan. Terus ketika ada banjir, terutama kita harus tanggap darurat atau cepat mengevakuasi korban-korban terjebak banjir dan menyelamatkan barang-barang yang masih kita selamatkan. Jadi kerugian itu bisa kita minimalisir mungkin atau bahkan kita zero kerugian ketika terjadi bencana. Nah, kegiatan manajemen bencana ini terbagi dalam 6 fase. Yang pertama, tentu kita ada fase pencegahan atau prevention. Jadi fase pencegahan itu di mana kegiatan yang kita lakukan untuk mengurangi dampak atau bahkan bisa kita katakan zero dampak dari bencana. Misalnya ketika kita terkena banjir, ya udah kita pindah dari daerah banjir. Nah, itu pencegahan tuh. Terus yang kedua ada penjinakan atau mitigasi, di mana serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Misalnya tadi banjir kan, kalau prevention atau pencegahan itu kita pindah dari daerah yang banjir sehingga kita tidak terkena banjir lagi. Tapi ketika penjinakan atau mitigasi, kita tuh mengurangi dampak. Ketika kita nggak bisa pindah, oh gimana sih biar kita nggak kena dampak lagi? Oh kita bangun tanggul di pinggir sungai agar si banjir itu nggak meluap lagi ke pemukiman, atau kita bikin saluran-saluran biopori agar aliran yang masuk itu tidak mengenang aliran yang datang tidak mengenang tapi langsung masuk ke dalam tanah, atau kita misalnya bisa beradaptasi dengan membuat rumah panggung seperti yang dilakukan di warga-warga atau penduduk di Kalimantan sana atau di Sumatera, di mana dia membangun rumah panggung sehingga banjir itu nggak masuk ke rumah itu. Nah, untuk yang ketiga itu kesiapsiagaan atau preparedness. Nah, kesiapsiagaan itu di mana kegiatan yang kita lakukan sesaat sebelum terjadi bencana. Misalnya ketika kita memasang early warning system. Nah, ketika kita masang early warning system kan otomatis ketika misalnya ada kita masang di bukit yang rawan longsor, kita masang early warning system, ketika gerak early warning system itu maka dia akan bunyi. Nah, itu kita lari ke tempat yang aman itu termasuk dalam kesiapsiagaan. Nah, terus yang saat terjadi bencana tentu kita melakukan tanggap darurat atau respon. Nah, itu yang seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya melakukan evakuasi warga-warga yang terdampak, terus membangun dapur umum atau tenda-tenda untuk menampung para pengungsi sehingga tidak timbul korban selanjutnya. Gitu. Terus yang kelima yaitu rehabilitasi atau pemulihan, misalnya ketika setelah ada gempa atau angin puting beliung atau angin puting yang meruntuhkan rumah-rumah, nah kita melakukan pemulihan, misalnya membersihkan puing-puing, terus mulai membersihkan jalan pohon, masalah pohon tumbang, membersihkan pohon yang jatuh tadi kita singkirkan itu untuk pemulihan. Terus atau yang terakhir yaitu rekonstruksi atau pembangunan development. Nah, untuk rehabilitasi sama rekonstruksi mungkin hanya bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan ya, karena mereka yang punya wewenang untuk melakukan itu semua. Tapi untuk kita masyarakat umum itu kita bisa melakukan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan atau maupun tanggap darurat. Nah, tentunya yang mau kita bahas di sini yaitu dalam hal kesiapsiagaan dan tanggap darurat, di mana sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses baik melalui iPhone atau melalui web yang dia bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap bencana. Banyak sekali aplikasi yang ada di web atau internet ya, ataupun phone. Yang pertama ada Inaris. Inaris itu portal yang disediakan oleh BNPB di mana dia menyajikan peta-peta tentang kebencanaan. Yang kedua Magma itu ya portal yang dibangun oleh PVMBG atau Pusat Vulkanologi, Meteorologi dan Bencana Geologi apa ya? Lupa saya. Terus yang terakhir, selain kita bisa mengakses, kita juga bisa berpartisipasi dalam membangun data kebencanaan melalui peta bencana.id. Untuk yang pertama kita bahas aplikasi yaitu Inaris. Inaris ini merupakan portal kajian risiko yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, kapasitas,
dan risiko bencana yang dikembangkan oleh BNPB. Nah, peta untuk dalam Inaris ini tersedia dalam skala 1:250.000. Terus data hasil kajian Inaris ini dapat dinamis, jadi dia bisa update setiap saat, terutama untuk data hujan atau banjir ya, karena setiap banjir kan tiap minggu itu data hujan itu selalu berubah-ubah, makanya dia akan dinamis berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini salah satu contoh atau tampilan dalam Inaris. Bisa kita lihat ini peta Indonesia, atau kalau lebih mudahnya saya langsung praktekkan aja ya di webnya. Nah, ini bentuk tampilan Inaris. Bisa kelihatan kan dari layar masing-masing? Bisa, Mas, sudah. Nah, ini untuk tampilan Inaris ketika, nah kita bisa buka Inaris itu melalui ini web ini, inaris2bnpb.go.id. Sebenarnya itu sebelumnya itu Inaris biasa, tapi entah saya nggak tahu kenapa kok tidak bisa diakses. Sehingga ada Inaris. Terus saya tanya teman-teman BNPB, sekarang ada yang versi 2, jadi kasih Inaris 2, bnpb.go.id, dan Inaris ini masih dalam pengembangan BNPB. Jadi masih banyak fitur yang belum bisa diklik. Kalau dulu yang Inaris punya itu bisa, tapi ini baru bisa. Misalnya tentang Inaris integrasi ini nggak bisa diklik karena mungkin masih dalam pengembangan. Nah, penggunaan Inaris ini cukup mudah. Jadi Inaris ini nanti akan menyajikan peta-peta contoh dalam peta bahaya, kerentanan, kapasitas, atau resiko. Oh ya, sebenarnya saya lupa. Jadi di sini ada jenis kajian itu banyak, bahaya, kerentanan, kapasitas, resiko. Nah, ini bedanya apa sih? Kalau bahaya ini, dia peta yang menyajikan suatu daerah itu udah pasti ada probabilitas untuk terjadinya bencana, baik longsor, banjir, dan lain sebagainya itu tinggi, karena itu merupakan data-data historis yang dipakai. Terus yang dimaksud dengan kerentanan itu, dia itu lebih ke yang terdampak dari bencana. Misalnya rumah-rumah yang berada di, misalnya di sini rumah-rumah yang berada di daerah-daerah yang perbukitan seperti ini, nah itu ketika terkena bencana itu rentan. Atau mungkin masyarakat yang di situ ketika daerah yang dekat dengan sesar gempa, terus masyarakatnya itu banyak masyarakat yang tua atau anak-anak, nah itu rentan karena ketika dia terkena bencana, dia tidak bisa ada gempa, tidak bisa menyelamatkan diri dengan mudah dan lain sebagainya. Nah, untuk kapasitas sendiri itu lebih ke objeknya, misalnya manusianya, apakah dia sudah tahu bagaimana sih ketika ada bencana itu dia harus lari, ada gempa itu dia harus lari kemana, bagaimana ketika ada longsor dia harus bergerak seperti apa, bagaimana ketika ada angin itu dia harus merespon seperti apa. Nah, itu yang dimaksud kapasitas. Jadi ketika dia udah mengerti ketika ada gempa harus bagaimana, ketika ada longsor itu harus seperti apa, dan ketika ada angin puting beliung atau angin itu harus mengapa, harus bagaimana, dan itu berarti tingkat kapasitasnya tinggi. Nah, resiko ini gabungan dari ketiga parameter ini. Jadi apakah ketika digabungkan tuh bagaimana tingkat resikonya terhadap ketika bahayanya tinggi tapi kapasitasnya tinggi dan kerentanannya juga rendah, berarti itu tingkat resikonya bagus karena masyarakat dan misalnya kondisi fisik di situ sudah sangat siap untuk manajemen bencana gitu. Pemakaian ini gampang nih, harusnya cukup kita misalnya kita butuh ini layernya atau tampilan dasar dari si Inaris. Misalnya kita butuh tampilan street view yang kita biasa lihat di Google Maps kita, atau satelit yang bisa kita lihat biasanya di Google Maps juga, atau terrain. Nah, nanti tinggal kita milih untuk jenis kajiannya apa, misalnya bahaya. Nah, terus nanti jenis bencananya apa, tinggal aja, misalnya tanah longsor. Nah, terus kita mau pakai analisisnya apa, misalnya mau topografi, atau mau hillshade, atau kepadatan penduduk. Nah, sebenarnya kita
pakai batas admin aja karena kita pengen lihat gimana sih bisa ngorong-ngorong erosi patok itu terhadap bahaya longsor itu kelasnya seperti apa. Terus langsung kita apply aja. Nah, kita tunggu nanti akan muncul seperti ini. Nah, warna-warna ini itu menunjukkan tingkat bahaya terhadap longsor. Nah, untuk warna merah biasanya itu tingkat longsornya tinggi. Nah, ini biasanya di daerah-daerah yang perbukitan. Nah, ini daerah-daerah tinggi. Kalau di daerah Patok sendiri, untuk tingkat bahaya longsornya itu termasuk kuning. Kuning itu berarti dia sedang. Jadi dia mobilitas tuh ada longsor tuh ya nggak tinggi lah, mungkin dari skala 1 sampai 100% tuh mungkin sekitar 60 sampai 70% untuk terjadi kejadian longsor. Nah, untuk daerah orange ini berarti dia daerah-daerah dengan bahaya tanah longsor tinggi. Nah, coba kita lihat dengan parameter lain untuk misalnya jenis bencana banjir. Tinggal kita apply aja, nanti dia akan berubah sendiri. Nah, untuk daerah-daerah banjir sendiri di daerah Patok sangat ya hampir tidak ada kelas tinggi ya, karena ya kita tahu bahwa daerah Patok itu daerah-daerah tinggi perbukitan yang sangat jarang terjadi banjir. Atau mungkin bencana yang sering terjadi di Patok itu kira-kira apa ya? Mungkin Mbak Esa bisa tahu. Mungkin kalau dari Bapak Wagio sendiri, Pak, bencana di Patok yang sejauh ini pernah terjadi niku nopo nggih, Pak? Ya, untuk wilayah Patok sendiri pada umumnya itu tanah longsor yang sering terjadi. Itu yang hampir setiap musim penghujan terjadi itu tanah longsor. Oh, okay. Kalau untuk angin hampir nggak ada ya, Pak? Angin juga hampir nggak ada. Kalau angin kalau posisi kita kan di perbukitan, ya. Karena angin itu kan menyasar daerah lembah. Daerah. Nah, jadi tadi udah, jadi longsor bisa dilihat memang benar di daerah Patok ini atau terutama Ngoro-Ngoro ini hampir orange, jadi tingkat longsornya itu agak tinggi ya. Jadi memang benar banyak jadi longsor di daerah-daerah seperti ini. Nah, jadi dari ini pun kita bisa tahu tanpa kita harus datang ke lokasi ya. Mungkin lokasi untuk validasi lah. Jadi kita bisa menentukan, oh daerah sini tuh ternyata orange, ini tingkat longsornya agak tinggi. Jadi apa sih yang akan kita lakukan tuh kita tahu dari Inaris ini. Jadi sekarang nggak, mungkin kalau zaman-zaman dulu sebelum ada aplikasi ini ya kita harus datang ke lapangan, harus ngecek-ngecek. Jadi mulai aplikasi ini itu mempermudah kita untuk menganalisis gimana sih daerah-daerah ini kalau daerah longsor itu harus ngapain. Nah, tadi jelasnya ya, mengapa perlu Inaris ya, karena Inaris itu memberikan data risiko, sehingga kita bisa mengetahui apa saja risiko bencana di wilayah masing-masing. Tadi sebutkan di wilayah Patok terutama Ngoro-Ngoro tadi tinggi untuk longsor. Terus yang kedua, untuk mengetahui apa tindakan atau langkah selanjutnya yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana di wilayah kita. Misalnya tadi kita tahu di daerah Patok atau Ngoro-Ngoro itu sering terjadi longsor. Ya, jadi ketika musim hujan datang, kita sudah bisa mengantisipasi bahwa, oh hati-hati loh kalau musim hujan itu di daerah-daerah tebing-tebing yang miring itu sangat rawan longsor. Jadi kalau misalnya musim hujan, tolong dihindari sehingga biar tidak timbul korban atau musim untuk para pemangku kebijakan. Nah ini untuk pemangku kebijakan mungkin bisa memilih keputusan dan menyusun kebijakan. Misalnya untuk daerah-daerah yang pinggir jalan tebing yang miring itu bisa dibikin talut untuk mengurangi intensitas dari kejadian longsor sehingga tidak menimbulkan korban lebih lanjut. Nah, selain Inaris tadi ada aplikasi lagi yang namanya Magma. Magma ini dikembangkan oleh PVMBG. Jadi Magma Indonesia itu atau Multi Platform Application for Geohazard Mitigation and Assessment Indonesia. Aplikasi
yang berisi informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi terintegrasi. Contohnya misalnya ada gunung api, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, yang disajikan kepada masyarakat secara real time dan interaktif. Nah, mungkin kalau di Patok Ngoro-Ngoro sendiri nggak ada gunung api ya. Mungkin lebih ke gerakan tanah kan. Tadi kan daerah-daerah yang miring sehingga tanah itu mudah bergerak. Data-data yang disediakan magma itu antara lain data gunung api berupa informasi atau data pengamatan visual dan instrumental, tingkat aktivitas status, dan rekomendasi gunung api. Terus peta kawasan rawan bencana, maupun informasi abu vulkanik gunung api yang dapat mengganggu keselamatan. Misalnya kalau ada gunung api meletus kan otomatis dia merupakan abu-abu vulkanik yang terkadang itu mengganggu penerbangan suatu pesawat. Jadi si magma itu bisa menyajikan data tersebut. Terus yang kedua data gempa bumi dan tsunami. Jadi informasi kejadian dan tanggapan gempa bumi setelah analisis dan rekomendasinya. Terus yang peta-peta kawasan dan bencana atau gempa bumi. Terus yang ketiga, gerakan tanah atau informasi kejadian dan tanggapan gerakan tanah beserta analisis dan rekomendasinya, serta peta potensi maupun kerentanan gerakan tanah. Nah, ini salah satu tampilan dari magma kalau kita mengunjungi webnya. Nah, ini bisa dikunjungi dari magma.vsc.esdm.go.id. Nah, ini kita bisa lihat aktivitas ke gunung apian di sini. Contoh ini atas Sinabung yang mungkin belum lama ini mengalami erupsi. Bisa kita klik aja. Nah, ini langsung kelihatan laporan-laporannya. Ini nggak usah di Google. Misalnya dia ada di mana, terus laporan update-nya itu setiap per 6 jam sekali. Terus kita juga bisa lihat peta-peta kawasan bencananya, contohnya di Merapi aja ya, dekat dengan kita. Nah, ini Merapi. Nah, ini kita tahu bahwa sekarang tuh Merapi itu di level 3 atau siaga. Terus di ini mungkin Gunung Sumbing nggak ada aktivitas, jadi dia masih normal. Atau terus saya lihat gunung-gunung yang masih aktif mana ya ini, misalnya Gunung Bromo ada waspada, atau Gunung Semeru, terus Gunung Raung waspada. Jadi kita bisa mengecek aktivitas gunung api itu melalui magma ini. Nah, kalau kita klik kan saya tahu dia ada di mana, lokasi pengamatannya, periode perkematannya per berapa jam sekali. Terus juga kita bisa dapat data peta KRB-nya atau kawasan rawan bencananya kalau kita klik seperti ini. Nah, dia akan muncul rawan bencananya, misalnya daerah merah ini KRB 3 karena dia daerah yang mungkin bisa terdampak langsung oleh aktivitas Gunung Merapi berupa mungkin wedus gembel atau abu-abu atau mungkin ya material bom atau plastik atau apa yang tinggi-tinggi. Terus yang warna ini merah muda atau abu-abu. Nah, ini mungkin ini KRB 2. Terus ini ada KRB 3. Nah, kita bisa tahu di mana sih kita berada itu. Apa kita berada di KRB 3, 2 atau KRB 1 yang tentunya kita bisa dengan kita mengetahui kita itu berada di mana, kita bisa mengetahui sikap atau apa yang kita lakukan kalau jadi erupsi Merapi itu. Nah, selain gunung api juga kita bisa tahu gerakan tanah. Nah, ini ada gerakan tanah di ini dia. Ada laporan gerakan tanah di Argomulyo dan Sari. Nah, jadi kita bisa mengetahui aktivitas-aktivitas geologis misalnya dari gerakan tanah itu atau gunung apa gempa bumi itu dari aplikasi magma ini. Dan itu sangat membantu kita ya untuk melakukan kegiatan manajemen bencana. Nah, selain kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tadi, kita juga bisa berpartisipasi dalam menyajikan peta
atau kejadian bencana di sekitar kita melalui petabencana.id. Jadi petabencana.id ini dia tuh meminta kita aktif sebagai pengguna media sosial dalam situasi darurat untuk mengumpulkan atau menyortir dan menampilkan informasi resiko secara waktu atau real time. Nah, sebenarnya kita kemana-mana tuh mesti selalu nggak mungkin kan, atau mungkin ya dari 9 sampai 10 orang tuh mungkin kemana-mana 8 orang tuh bawa handphone. Jadi di peta bencana ID ini meminta kita tuh untuk berpartisipasi ketika ada bencana banjir, longsor, atau melaporkan ke website mereka atau melakukan ke database mereka untuk mereka olah jadi sebuah peta bencana. Nah, ini salah satu tampilan dari peta bencana.id yang bisa kita akses melalui website di sini. Nah, ini yang tampilan utama kalau kita mengakses website ini. Misalnya kita mau dari daerah Yogyakarta atau daerah Gunung Kidul. Di ngorong-ngorong di daerah sini nggak sih? Oh, ini. Nah, misalnya nanti di ngorong-ngorong nanti kan banyak sekali kejadian longsor ya. Nah, kita bisa laporkan melalui peta bencana ini dengan mengeklik laporan ini, kita tambahkan, terus kita bisa tanya, atau tidak ada longsor. Nah, atau mungkin kita bisa menanyakan kejadian kebakaran. Nah, nanti kita bisa laporkan kebakaran hutan melalui aplikasi ini. Jadi kita bisa berpartisipasi, ikut serta dalam menyajikan data-data kebencanaan yang ada di Indonesia. Jadi ada kabut asap atau ada yang kencang atau ada gunung api. Jadi yang sekali di sini nggak ada longsor ya, padahal kejadian longsor di Indonesia itu cukup banyak. Kenapa ya, mungkin kedepannya bisa ada laporan untuk kejadian longsor. Jadi nanti bisa kita berpartisipasi melaporkan melalui website ini. Jadi selalu update lah data-data yang disajikan oleh BNPB untuk data kebencanaan. Nah, selain aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kesiapsiagaan, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini lagi berkembang di kita lah, atau teknologi UAV atau bisa kita sebut sebagai drone. Gitu. Jadi drone itu bisa kita gunakan sebagai tanggap darurat bencana ketika bencana, karena drone itu bisa menjangkau atau memproyeksikan daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau dengan jalan kaki atau kita jangkau dengan mobil atau yang lainnya. Nah, kenapa sih kita bisa kita menggunakan drone itu? Karena drone atau UAV ini lebih murah daripada menggunakan satelit. Satelit itu mahal kalau kita pengen beli per kilometer persegi itu bisa sampai puluhan juta. Sedangkan menggunakan drone kita bisa membuat data sendiri dari foto-foto yang kita ambil menggunakan drone. Terus fleksibel dan bisa dibawa ke manapun dan dimanapun, karena sekarang drone kan udah kecil-kecil ya, nggak kayak dulu drone tuh gede harus kita bawa pakai tas-tas gitu, atau menggunakan pesawat tuh itu juga nggak efektif karena kita nggak bisa kita bawa dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, terus bisa dioperasikan oleh siapapun, tentunya sudah memiliki keahlian dan lisensi, nggak harus misalnya orang yang sekolah, kalau misalnya kan orang yang sekolah pilot atau mungkin kalau kita satelit kan kita harus bekerja di NASA atau di LIBI untuk bisa mengakses itu. Enggak, kalau drone itu kita bisa mengoperasikan asal kita mempunyai alatnya dan kita ahli menggunakan drone-nya. Terus saya itu bisa menghasilkan data yang detail dan juga real time, karena kan kalau data bencana kan kita butuh yang saat itu juga bisa kita akses. Nah, kalau satelit ini atau foto udara atau pakai citra itu nggak bisa kita akses saat itu juga, karena data itu kalau satelit itu modelnya dia itu mengitari bumi, jadi mungkin setiap ini kebaca si satelit itu baru di Eropa atau di mana, jadi kita harus nunggu dia sampai muter mendapat memfoto daerah itu
ya mungkin bisa makan waktu mungkin seminggu 2 minggu. Jadi data yang dihasilkan pun nggak real time dan juga kadang-kadang tidak detail. Nah, contoh-contoh UAV di yang biasa kita lihat tuh ada 2, atau yang biasa kita pakai itu ada 2. Yang pertama fixed wing, yang pertama multi rotor atau biasa kita sebut drone. Yang kedua itu fixed wing atau model pesawat seperti ini. Nah, dua-duanya ini bisa memulakan foto udara atau pemotretan. Akan tetapi untuk fixed wing ini biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Sedangkan yang lebih murah itu multi rotor. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, untuk multi rotor ini daya jangkaunya itu lebih kecil daripada si fixed wing. Misalnya multi rotor itu bisa hanya memfoto 10 hektar, si fixed wing itu dalam waktu yang sama bisa memfoto sampai ribuan hektar. Nah, tapi ya ini pemakaiannya tidak efektif, lebih efektif penggunaan multi rotor karena mudah digunakan dan juga lebih murah serta mudah dibawa kemanapun. Nah, ini contoh-contoh hasil dari perekaman menggunakan foto udara. Jadi foto udara itu nanti kita foto banyak seperti ini. Jadi untuk misalnya di sini ada longsor, dan itu kita foto banyak seperti ini baru kita olah ke dalam software akan menghasilkan data yang seperti ini. Nah, ini contoh data si foto udara tadi. Nah, ini di sini ada kejadian longsor yang terjadi baru semalam ini. Saya potret menggunakan foto udara atau saya olah akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini dengan teknologi foto udara kita bisa langsung mendapatkan data yang real time dan juga cepat, tidak harus kita menunggu satu data. Nah, dari data ini kita bisa mengukur misalnya daerah ini luasnya longsor itu berapa, di sini panjangnya berapa, dan juga misalnya kita bisa melihat sekitarnya, oh kira-kira kalau longsor ini membesar tuh dampaknya seperti apa sih ke rumah-rumah sekitarnya, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 rumah sekitarnya yang harus mewaspadai adanya longsor seperti ini. Jadi teknologi itu bisa kita gunakan untuk analisis secara langsung. Nah, contoh selanjutnya itu ketika ini ada longsor di badan sungai. Nah, ini kan berdampak langsung kepada rumah-rumah yang ada. Jadi kita bisa menghitung, oh rumah ini terdampak berapa, terus panjang longsornya berapa, luasnya berapa, itu bisa hitung melalui foto udara ini ya, setelah kita olah. Nah, tapi data yang didapatkan bisa menampilkan area terdampak bencana, terus bisa mengassessment atau kita bisa menganalisis kerusakan-kerusakan yang ada tadi, misalnya dari kerusakan rumah atau kerusakan bangunan lainnya, fasilitas umum. Terus bisa informasi tentang pada objek-objek penting, misalnya rumah yang terdampak itu ada berapa, ada 3 rumah. Jadi untuk para pemangku kebijakan itu bisa membuat kebijakan, misalnya rumah ini di daerah longsor tadi harus direlokasi atau seperti apa gitu. Terus juga bisa mengetahui infrastruktur penting yang ada di sekitar itu, misalnya ada tower listrik, kok di daerah itu ada longsor, berarti harus kita pindahkan kemana. Dan juga bisa menganalisis jarak evakuasi, misalnya di daerah itu dekat tebing atau longsor, bisa evakuasi lewat daerah sini biar nggak terhambat longsor, atau lewat daerah mana yang aman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk Bapak Wagi atau teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Riha atas pemaparannya mengenai aplikasi apa saja sih yang dapat kita manfaatkan mengenai kebencanaan, dan tentu saja kita harus mengetahui mengenai apa itu kebencanaan, bencana, dikatakan bencana itu jika seperti apa. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Kita santai aja nih, diskusi bareng-bareng mengenai kebencanaan. Mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Wagio ada yang ingin disampaikan terkait pemanfaatan aplikasi atau aplikasi yang sudah dimanfaatkan gitu Pak di Tagana sendiri, atau ada yang ingin ditanyakan mungkin Pak? Mungkin untuk aplikasi ya, untuk sampai saat ini kita masih secara manual. Untuk aplikasi kita menggunakan sistem WhatsApp ya Pak.
untuk Tagana, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul maupun daerah istimewa Yogyakarta untuk penyampaian informasi misalnya kebencanaan. Saat ini kita masih menggunakan WhatsApp dari teman-teman yang ada di wilayah, dikirim ke teman-teman di kecamatan. Nanti kecamatan diteruskan ke posko kabupaten, baru diteruskan ke posko induknya yang ada di Yogyakarta. Tapi untuk penggunaan aplikasi saat ini untuk di Tagana daerah istimewa Yogyakarta sudah menggunakan sistem Google Map. Jadi kita sudah mengetahui lokasi, misalnya di lokasi di Merapi. Seputaran Merapi itu sudah ada berapa titik rentannya itu mana saja yang perlu dievakuasi secepatnya, juga untuk adanya gardu-gardu sosial maupun lumbung sosial, lumbung yang bisa dimanfaatkan jika terjadi erupsi Merapi, tempat-tempat pengungsian mana sudah bisa digunakan yang tidak rawan terhadap erupsi Merapi itu untuk di Tagana daerahnya sudah ada. Yang di kabupaten sendiri kita masih Oke, baik Pak. Jadi untuk tadi nggak Pak, masih informasinya disalurkan melalui WhatsApp terus sudah terintegrasi melalui Google Maps nggih Pak? Oke, siap Pak. Oke, mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan nih terkait aplikasi atau pemanfaatan teknologi kebencanaan ini. Oh ya, mungkin silahkan ada Mbak Puspa, raise hand tadi. Atau tadi sepertinya ada yang raise hand, Fauzan. Iya, oke. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf belum bisa on kamera, Esya, Mas Riha, dan Bapak. Terima kasih atas materinya, Mas Riha, tadi terkait tentang pemanfaatan aplikasi kebencanaan. Nah, ingin bertanya terkait dengan penggunaan dari aplikasi itu sendiri. Jadi kan untuk bencana-bencananya itu apakah sudah ada semua di sana dan itu di-update-nya, maksudnya gimana ya? Bentar, saya lupa. Maksudnya itu apakah semua bencana itu kan ini ya terkait dengan data sih Mas, maksudnya kan saya kan di Sumatera gitu ya, maksudnya di Jawa mungkin sudah lengkap gitu ya tadi. Apakah itu cakupannya sudah nasional begitu Mas? Atau memang hanya masih dalam pengembangan gitu? Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Fauzan. Mungkin dari Mas Riha bisa langsung untuk dijawab, Mas. Oh iya, baik. Jadi untuk aplikasi-aplikasi itu udah bersifat nasional ya, Mas Fauzan. Jadi untuk daerah dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada database-nya, karena data ini diolah oleh BNPB selaku yang menaungi nasional. Jadi jangan khawatir kalau di Sumatera nggak ada. Di Sumatera tuh ada, mungkin bisa lihat di Inaris sendiri itu udah satu Indonesia mencakup dari Sabang sampai Merauke, ada mulai dari bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, bahkan tsunami yang di daerah-daerah pesisir pun juga ada tingkat kerentanannya. Nah, itu sebenarnya kalau dari Inaris itu bisa kalian download database-nya, tapi mungkin masih dalam pengembangan ini untuk diupdate lagi, jadi belum bisa di-download. Jadi nanti kalian bisa download layarnya, dari layar kerentanan, bahaya, itu bisa kalian download untuk database kalian gunakan. Tapi mungkin masih nunggu pengembangan dari developernya. Di saat ini untuk download tuh masih ditutup, tapi untuk kedepannya bisa kalian download layarnya. Itu Mas Olga. Baik, makasih Mas Riha atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fauzan, dan
tentu saja dari Mas Riha. Dari teman-teman yang lain mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terkait kebencanaan. Apakah sudah pernah nih menggunakan, oh ya ini ada pertanyaan dari kolom chat, mungkin saya bantu bacakan. Seberapa siap sih sebenarnya Indonesia menghadapi bencana, baik dari segi masyarakat ataupun pemerintahan? Ini mungkin nanti bisa dijawab Mas Riha ataupun Pak Wagio yang berada di Tagana gitu. Seberapa siap sebenarnya Indonesia ini dalam menghadapi kebencanaan itu? Mungkin dari Bapak Wagio terlebih dahulu, Pak. Jika dari segi masyarakatnya. Oke, Mbak. Terima kasih. Saya kira untuk Indonesia sendiri yang saat ini yang Indonesia yang dengan yang dikepungkan banyaknya bencana, maka kesiapsiagaan masyarakat itu sangat diperlukan. Dan saat ini saya kira khususnya untuk di wilayah Indonesia untuk masyarakat sudah siap untuk menghadapi bencana karena sudah banyaknya dibentuk untuk masyarakat yang siap yang siaga bencana seperti kami dari misalnya dari Kementerian Sosial dibentuknya kampung-kampung siaga bencana, juga dari BPBD maupun itu adanya desa siaga bencana. Jadi saya kira masyarakat sudah dilatih untuk siap menghadapi bencana itu sendiri. Oke, betul Pak, baik. Ya, mungkin dari Mas Riha, dari sisi pemerintahan mungkin Mas jika mengetahui mengenai seberapa siap Indonesia seperti itu. Ya seperti yang dikatakan Pak Wagio tadi, bahwa di desa-desa atau kampung-kampung itu sekarang sudah ada desa tanggap bencana atau kampung siaga bencana. Terus juga selain di kampung-kampung juga ada di sekolah-sekolah, sekolah siaga bencana. Jadi melihat semuanya dibentuk itu bahwa kita tuh sudah mempersiapkan masyarakat itu siap dengan ada bencana, karena kita tahu bahwa bisa disebut tadi Indonesia itu laboratorium bencana, mulai dari gunung api, gempa bumi, baru-baru ini siklon. Jadi ya kalau lihat dari yang dibentuk tadi udah mencakup semua lapisan masyarakat, mulai dari desa, dari sekolah, lapisan masyarakat terkecil, itu ya bisa dikatakan bahwa Indonesia itu siap menghadapi bencana. Jadi kesiapan saya itu sudah lebih siap dari sebelum-sebelumnya itu dengan adanya BNPB yang bekerja membentuk desa-desa tanggap bencana melalui BPBD dan lain sebagainya, itu saya kira bahwa Indonesia itu sudah siap menghadapi bencana. Ya, betul. Ya, baik, siap. Oke, terima kasih kepada Mbak Puspa atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lainnya jika ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan bersama. Bisa tuliskan di kolom chat ataupun raise hand. Oke, mungkin saya yang ingin bertanya nggih Pak Wagio. Mungkin kalau di desa sendiri Pak, baik di Ngoro-Ngoro seperti itu, untuk kesiapsiagaan masyarakatnya apakah ada seperti pelatihan kebencanaan Pak? Kalau di era pandemi seperti ini bagaimana adaptasi masyarakat terkait kesiapsiagaan Pak? Untuk kebencanaan di desa Ngororo, di penanggulangan bencana alam, di desa Ngororo tahun 2018 sudah dibentuk kampung siaga bencana dari Kementerian Sosial, dan kebetulan saya sendiri sebagai ketua kampung siaga bencana. Dan untuk kegiatan di kebencanaan, alhamdulillah banyak komunitas yang ada di Ngororo bergabung itu. Jika terjadi bencana pohon tumbang maupun tanah longsor, teman-teman di kampung juga teman-teman relawan yang ada itu bergabung. Sedangkan untuk di masa pandemi ini, teman-teman dari KSB juga ikut serta dalam kegiatan penyemprotan maupun di gugus tugas di desa itu juga ada. Jadi untuk di desa Ngororo untuk penanggulangan kegiatan kebencanaan saya kira sudah bisa berjalan dengan baik. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Kalau izin bertanya Pak, satu lagi mungkin sebagai penutup nih, kalau untuk bencana yang tanah longsor itu terakhir terjadi kapan ya Pak? Dan bagaimana penanggulangannya Pak? Kalau untuk di Desa Ngoro-Ngoro ataupun Kecamatan Patuk mungkin.
itu kalau di Ngororo itu 2017 saat siklon Cempaka itu Mbak, untuk longsor yang mengancam masyarakat. Tapi untuk kalau longsor yang tidak mengancam masyarakat, cuma menutup akses jalan, itu di tahun 2020 kemarin terjadi. Tapi untuk yang masyarakat selebihnya belum ada. Yang ada cuma pohon tumbang yang mengenai rumah itu baru saja di 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saat itu ada 2 rumah yang tertimpa pohon ya, karena faktor pohon itu yang rentan dengan kondisi sudah tua pohonnya, juga angin. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Wagio. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan juga dari teman-teman. Mungkin kita bisa akhiri diskusi kita. Sebelum itu mungkin saya ingin merangkum dari materi yang telah disampaikan Mas Riha dan juga tadi tanya jawab bersama Pak Wagio, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mendukung penanggulangan atau manajemen bencana, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, khususnya yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia dari BNPB, BMKG, ataupun BPPTKG, seperti tadi ada Inaris, lalu Magma Indonesia, dan Peta Bencana, sehingga kita dapat berkontribusi dalam manajemen kebencanaan. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Riha atas waktunya, kepada Bapak Wagio, dan kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup bincang kita mengenai pemanfaatan aplikasi kebencanaan, saya mohon izin untuk teman-teman yang bisa on cam, dipersilahkan untuk on cam untuk kita berfoto bersama. Karena sebentar saya ganti device dulu ya untuk online. Bisa izin live gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman bisa on cam, yang bisa on cam. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu secara offline nggih Pak nggih. Ini karena KKN-nya memang online, jadi kami bersosialisasinya secara online melalui Google Meet seperti itu Pak. Oke, sebentar kita tunggu. Oke, Mas Fauzan sudah on cam. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, baik. Saya akan hitung dalam hitungan ketiga, kita akan ambil 2 kali foto. Dalam hitungan ketiga akan saya capture atau saya foto. 1, 2, 3. Boleh ganti gayanya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Mas Riha atas waktunya. Kepada Bapak Wagio saya ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktu dalam Disaster Talk, dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman KKN PPM UGM Patu IO 114, saya ucapkan terima kasih banyak. Marilah kita tutup sesi bincang kita dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.